Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran online. Ini merupakan pertemuan kedua kita. Jadi materi kita pada pagi hari ini itu berjudul unsur-unsur komponen peta. Dengan kompetensi dasarnya itu memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Indikatornya menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Apa itu peta? Peta itu merupakan gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan memakai skala. Nah, untuk dapat membaca peta dengan baik, maka perlu diketahui terlebih dahulu komponen-komponen peta. Itu diantaranya, yang pertama itu ada judul peta. Judul peta itu mempunyai manfaat untuk menunjukkan isi dari suatu peta. Misalkan saja, judul petanya adalah peta pemakaian lahan di Indonesia. Dilihat dari judul peta yang ada, maka bisa diketahui bahwa isi dari peta tersebut adalah sebaran pemakaian lahan yang ada di Indonesia yang dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, hutan, dan lain-lain. Berikut ini adalah gambar contoh judul peta. Nah, di sini ada gambar peta Provinsi Bali. Nah, ini tertulis Provinsi Bali. Ini yang dinamakan dengan judul peta. Komponen yang kedua yaitu skala peta. Jadi skala peta itu berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak antara yang ada di dalam peta dengan jarak yang ada di lapangan atau jarak sesungguhnya. Misalnya, di peta tertulis 1 berbanding 1 juta. Ini dapat dibaca berarti bahwa 1 cm di peta mewakili 1 juta cm atau 10 km di jarak yang sesungguhnya. Yang berikut skala peta itu ada 2 macam. Itu skala angka dan skala garis atau skala grafis. Skala angka itu merupakan perbandingan yang berwujud angka. Misalnya 1 berbanding 1 juta. Sedangkan skala garis atau skala grafis itu merupakan skala peta yang mempunyai bentuk garis dengan menggunakan ukuran tertentu. Ini contoh skala garis. Apabila skala garis ditulis seperti itu, maka skala angkanya adalah 1 berbanding 1 juta. Komponen yang ketiga itu ada orientasi peta. Pada umumnya peta mempunyai orientasi arah utara, yang mana orientasi utara tersebut disimbolkan dengan anak panah. Bentuk anak panah tersebut bervariatif, sedangkan penempatannya ada di kolom legenda atau penempatannya pada ruang yang kosong yang ada pada permukaan gambar peta. Berikut ini contoh gambar orientasi peta. Arah utara selalu berada di bagian atas. Komponen yang berikut adalah simbol peta. Simbol peta itu merupakan tanda khusus pada suatu objek peta yang dapat mewakili objek yang dipetakan, yang mana simbol tersebut dapat dilihat dan mudah dipahami oleh orang yang melihat isi dari peta tersebut. Yang berikut itu ada macam-macam simbol peta. Yang pertama itu ada simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Kita bahas yang pertama, simbol titik. Simbol titik itu mempunyai macam-macam bentuk, misalnya bentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Berikut Pak lampirkan contoh simbol titik.
Simbol bujur sangkar yang diarsir merah ini melambangkan ibu kota negara. Simbol lingkaran diarsir warna merah ini melambangkan ibu kota provinsi. Simbol lingkaran yang diarsir warna hitam melambangkan ibu kota kabupaten atau kota. Simbol lingkaran yang tidak diarsir menunjukkan kecamatan. Segitiga yang diarsir warna hitam melambangkan gunung api yang tidak aktif. Sedangkan gunung api yang aktif dilambangkan dengan segitiga yang diarsir warna merah. Dan simbol lingkaran yang digambarkan dengan jangkar kapal itu melambangkan pelabuhan. Simbol lingkaran yang digambarkan dengan gambar pesawat itu melambangkan bandar udara. Yang kedua itu ada simbol garis. Pada simbol garis bisa digambar dalam bermacam bentuk dan juga ukuran, yang mana ketebalan garis bisa diatur sesuai dengan kaidah-kaidah dari perpetaan. Sebagai contohnya, simbol garis yang ini mewakili sungai. Simbol garis yang ini mewakili jalan raya. Simbol garis yang ini mewakili jalan desa. Simbol garis yang ini mewakili batas-batas negara. Sedangkan simbol garis yang ini mewakili batas provinsi. Dan simbol garis yang ada pada bawah ini menunjukkan batas daerah. Yang berikut itu ada simbol warna. Jadi tidak semua warna bisa dipakai untuk objek-objek tertentu, karena ada aturan dalam perpetaan. Sebagai contoh, warna perairan atau untuk sungai, danau, dan laut itu menggunakan warna biru. Untuk jalan menggunakan warna merah. Untuk warna ketinggian dan kedalaman dibuat sesuai dengan objek yang menggambarkan adanya perubahan secara teratur. Sebagai contoh, kedalaman laut menggunakan warna biru dengan tingkat perubahan warna yang teratur dari warna biru terang ke warna biru gelap. Nah, ini contohnya. Warna untuk ketinggian. Warna untuk kedalaman. Warna dari yang terang sampai yang gelap. Yang keempat itu ada simbol area. Objek yang digambarkan pada peta umumnya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Contohnya, untuk area persawahan digambarkan berbentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Nah, ini simbol mewakili untuk gambar danau. Ini untuk mewakili gambar rawa. Dan ini untuk simbol mewakili gambar sawah. Simbol yang ini mewakili gambar formasi batuan kapur. Komponen yang berikut ada garis koordinat. Jadi garis koordinat itu merupakan garis khayal yang terdapat pada peta. Itu berupa koordinat peta yang terdiri dari bentuk garis lintang dan garis bujur. Manfaat dari garis koordinat ini dapat menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya. Ini contoh garis lintang dan garis bujur. Ini. Komponen yang berikut itu ada inset. Inset itu peta kecil yang terdapat di dalam suatu peta. Itu tujuannya untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, contoh insetnya yang ada dalam kotak ini. Komponen yang berikut itu tentang legenda. Jadi legenda itu merupakan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Jadi dengan legenda, pembaca peta dapat lebih memahami mengenai objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, legenda ini yang dicantumkan simbol-simbol yang ada di dalam
peta. Komponen yang terakhir yaitu sumber peta. Maksud dari sumber peta itu agar orang atau lembaga yang membuat peta dapat mengetahui sumber pembuatan peta atau dapat menunjukkan kualitas dari peta tersebut. Ini sumber petanya, tertulis di sini. Dan ini tahun pembuatannya. Dari materi yang ada, maka kesimpulan dapat diambil komponen-komponen peta itu terdiri dari yang pertama itu judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga orientasi peta, yang keempat simbol peta, yang kelima garis koordinat, yang keenam inset, yang ketujuh legenda, dan yang kedelapan sumber peta. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.